生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 311. Kuil Ilusi, I. Selama sebulan terakhir, kota Pegunungan Selatan telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, tetapi korban masih ada dalam pikiran semua orang. Tidak lama sebelumnya, ini telah menjadi lokasi pertempuran yang menghancurkan. Saat ini, pertahanan kota Pegunungan Selatan jelas mencengangkan, lagi pula, banyak elit yang tinggal di dalam kota. Secara total, ada resimen Saint Knight dari kuil Ksatria, 3 pasukan perburuan iblis tingkat kaisar, dan 4 pasukan perburuan iblis tingkat raja, serta ratusan pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar, semuanya menjaga perbatasan kota Gunung Selatan. Selama sebulan terakhir, gelombang bala bantuan kedua telah tiba di kota Pegunungan Selatan. Bahkan jika iblis menyerang sekali lagi, mereka siap untuk merespons dengan cara yang sama. Setengah dari meriam ajaib yang hancur telah diperbaiki sedangkan yang rusak berat akan langsung diganti dengan yang baru. Tapi tentu saja, ini membutuhkan waktu. Master tambahan dari kuil Imam, Ling Xiao, dan master tambahan dari kuil Ksatria, Han Qian, berdiri di tengah barisan, mengamati cakrawala. Di punggung mereka ada 10 pemuda yang mengenakan pakaian bela diri, dan di antara mereka, Long Haon dan Chayar. Kompetisi sudah berakhir, dan Long Haon dan Chayar keduanya memperoleh hak untuk memasuki Illusory Paradise dengan pertunjukan yang mereka tunjukkan. Sekarang hari yang ditunggu telah tiba, mereka akan menjelajahi tempat misterius itu. Mereka ada di sini, kata Han Qian dengan suara rendah. Dari jauh, perasaan menindas yang tak berbentuk perlahan muncul. Setelah menutup jarak, semua orang melihat tumpukan awan hitam dengan cepat menuju ke arah mereka. Menatap ke kejauhan, Long Haon tidak bisa membantu tetapi menggigil. Ini bukan jenis awan hitam. Itu adalah naga hitam, pengawal pribadi Kaisar Dewa Iblis. Dan jumlahnya tidak sedikit. Naga hitam mendekat secara bertahap, turun perlahan sebelum mencapai tanah, pada jarak 1000 meter dari kekuatan aliansi kuil. Long Haon menghitung mereka, belajar dengan terkejut bahwa ada 3 naga hitam, di antaranya yang tertinggi mencapai ukuran 40 meter. Di punggung mereka, mereka membawa lusinan setan lainnya. Untuk memenuhi syarat untuk menunggangi naga hitam, mereka jelas bukan iblis biasa. Setelah 3 naga hitam mendarat di tanah, aura kegelapan yang kuat menyerang indera semua orang. Kabut hitam yang menyembunyikan mereka dari pandangan dengan cepat menyusut saat mereka menyusut ke bentuk manusia yang kuat, menuju ke arah pasukan aliansi kuil. Mendekati barisan depan adalah seorang pria paruh baya yang tinggi, menawan dan mengesankan. Sebelum berubah, dia juga menjadi naga hitam yang paling mengesankan dari ketiganya. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa 2 di sisinya bukan bagian dari penjaga kekaisaran naga hitam, tetapi 2 pria parubaya yang sangat tampan berambut ungu dan bermata ungu. Terhadap semua harapan, Long Haon sudah melihat 2 ini sebelumnya. Itu bahkan lebih mengejutkannya untuk mengetahui bahwa mereka adalah 2 dari 4 iblis paling mengesankan yang dia lihat saat itu di Istana Bulan. Mereka adalah tangan kanan dari Moon Demon God, yang bisa dikatakan seperti satu di antara 10.000 di Moon Demon Clan. Di belakang ketiganya datang 2 anggota penjaga naga hitam kekaisaran, dan pusat kekuatan klan iblis bulan, serta selusin orang berambut oranye dan bermata oranye, yang tampak seperti manusia di luar, tetapi memancarkan perasaan fana. Ini adalah orang-orang dari Star Demon Clan, dan melihat mereka, Long Haon bisa menebak apa identitas mereka. Dewa Iblis Bintang adalah utusan besar iblis, dan anggota klannya juga penyihir terbaik di antara iblis. Mereka termasuk di antara tipe ganda yang jarang terlihat, menjadi keduanya, penyihir dan prajurit, tetapi karena ini, sihir mereka bahkan lebih kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa untuk penjelajahan surga ilusi, 3 ras iblis teratas semuanya akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik.
Dan melihat pasukan seperti itu, dapat dengan mudah dikatakan bahwa mereka pasti memiliki peluang bagus untuk mengepung gerbang Gunung Selatan. Di antara pembangkit tenaga iblis ini ada 10 iblis muda, yang berasal dari beragam ras. Karena mereka masih jauh, dan terhalang dari pandangan oleh iblis di depan mereka, mereka masih tidak dapat dikenali. Sangat cepat, pembangkit tenaga iblis ini tiba di depan pasukan aliansi kuil. Pria tegap yang tampak seperti pemimpin pasukan naga hitam menyatakan, "Saya adalah pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran yang dikendalikan oleh Kaisar Dewa Iblis, Huang Shuo. Pemimpin kelompokmu, keluarlah untuk berbicara." Dengan mendengus, Ling Xiao adalah orang yang menjawab, "Tuan Aula pembantu dari kuil Imam Ling Xiao." "Wow, tidak ada Dewa Iblismu yang datang hari ini, tapi hanya antek-antek mereka?" Terlepas dari kekuatan-kekuatan musuh yang tangguh, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam fungsinya sebagai perwakilan dari 6 kuil besar? Itu benar, kali ini, tidak ada satupun Dewa Iblis yang datang, namun, kekuatan pembangkit tenaga iblis ini sebagian besar sebanding dengan para Dewa Iblis di paruh kedua peringkat. Faktanya, lebih dari 1/10 penjaga naga hitam kekaisaran Kaisar Dewa Iblis telah datang hari ini. Itu adalah kekuatan mutlak dari Kaisar Dewa Iblis. Pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran dengan tenang menjawab, "Tidak ada artinya mencoba menguasai pihakmu dengan kekuatan yang berlebihan hanya untuk pamer. Sesuai kesepakatan, mari kita lakukan dengan benar." Yang mulia, yang begitu murah hati, telah menyetujui tawaran Anda. Sekarang giliran Anda untuk mematuhinya. Ling Xiao tidak berhenti waspada hanya karena kejujuran rekan-rekannya. Sebaliknya, dia merasakan getaran menjalari tulang punggungnya. Dengan pemimpin pasukan naga hitam kekaisaran yang begitu tenang dan mantap, dia pasti tidak akan mudah ditangani. "Ikut dengan kami." Tepat setelah mengatakan itu, Ling Xiao melambaikan tangannya. Segera, beberapa makhluk hijau besar mendekat tanpa tergesa-gesa dari samping, menginjak tanah dengan berat badan mereka yang besar. Ini adalah Green Pangs, binatang ajaib dari peringkat ke-7. Meskipun kemampuan defensif dan ofensif mereka tidak begitu kuat, mereka memiliki tubuh yang tangguh, bahkan melebihi ukuran naga hitam dari pasukan kekaisaran. Mereka ahli dalam penerbangan jarak jauh dan membawa beban, dan hanya kuil imam yang mengangkat mereka, karena bagaimanapun, para imam agak lemah secara fisik, dan tidak dapat melakukan perjalanan dengan tunggangan untuk jarak jauh. Sebanyak 10 Pangs hijau mendekat, merangkak di tanah. Dipimpin oleh Ling Xiao, pembangkit tenaga manusia menaiki Green Pang, dan menuju ke utara. Penjaga naga hitam kekaisaran berubah kembali ke bentuk naga mereka. Setelah pembangkit tenaga listrik mereka memasangnya, mereka mengikuti dari belakang, menjaga jarak sekitar 1 kilometer dari Green Pangs. Di antara 10 orang yang dikirim oleh aliansi ada, selain dari Chaier, seorang kenalan Long Haon. Kapten pasukan perburuan iblis kelas umum ke-8, Zhang Fangfang, juga berhasil memenangkan izin masuk ke surga ilusi. Dia secara mengejutkan berada di puncak langkah ke-6 dan berhasil keluar sebagai pemenang setelah kesulitan masa lalunya. Pada saat itu, Long Haon tidak tenang sama sekali. Sementara Ling Xiao dan Huang Shuo sedang berbicara, dia telah melihat dua wajah yang dikenalnya, dan yakin bahwa pihak lain juga telah melihatnya. Mereka adalah Yuye dan Ling Xiao. Mereka berdua benar-benar berpartisipasi dalam operasi kali ini, dan dari apa yang Long Haon ketahui tentang mereka, dia benar-benar yakin bahwa mereka akan memasuki istana ilusi bersamanya. Long Haon tahu tentang identitas Yuye, dan juga memiliki beberapa tebakan tentang Ling Xiao. Dia hanya terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Ling Xiao juga akan memiliki posisi yang begitu tinggi di antara para iblis. Ling Xiao tidak diragukan lagi adalah musuh, jadi hidup atau matinya tidak masalah, tapi Yuye adalah kolaborator mereka. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bantuan Yuye, mereka akan mengalami kesulitan besar kembali di Gua Desolate, dan sangat mungkin, sebagian besar pasukan mereka akan musnah. Terutama selama perjalanan pulang mereka, karena bantuan Yuye semuanya berjalan lancar dan mereka kembali hidup-hidup.
Memiliki kolaborator seperti itu di antara iblis tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, dan mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan darinya di masa depan. Bagian dalam Illusory Paradise tidak seindah namanya. Sehari sebelumnya, Ling Xiao dengan sangat serius membagikan informasi yang sangat rinci mengenai surga ilusi kepada semua peserta operasi. Informasi kunci ini diperoleh dengan hilangnya nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya. Cair berkata dengan suara rendah, "Haon, jangan khawatir. Kami akan memberinya bantuan ketika saatnya tiba dan dia akan baik-baik saja." Long Haon memberi Cair tatapan terkejut. Cair dengan tenang melanjutkan, dia membawa segel dari belati samsara yang dilepaskan oleh kompor spiritual samsara di dalam tubuhnya. Jadi hidup atau matinya ada dalam genggamanku. Tidak perlu takut dengan triknya. Untuk tindakan kita di masa depan, wanita ini akan menjadi penting, jadi kita tidak bisa membiarkan dia mati di sini. Kata-kata Cair membantu Long Haon untuk memperkuat tekadnya. Sebagai tanggapan, dia mengangguk padanya. Kuil ilusi terletak 60 km di utara kota pegunungan selatan, di dalam hutan. Baik itu pengs hijau atau naga hitam, ini adalah jarak yang hanya membutuhkan beberapa kedipan mata untuk ditempuh. Dari kejauhan, area hutan lebat yang luas dapat sepenuhnya terlihat di garis pandang mereka. Menatap vegetasi hutan dari langit, mereka semua bisa merasakan skala besar yang telah dicapai hutan ini. Ini hanya bisa dicapai melalui beberapa ribu tahun pertumbuhan. Di bawah indikasi Ling Xiao, Green Peng perlahan-lahan mendarat di luar hutan. Saat semua orang berturut-turut turun dari Green Pengs, iblis melakukan hal yang sama. Ditemani oleh dua raja iblis dari klan iblis bulan, Huang Shuo bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kita tidak langsung masuk dengan penerbangan?" Leng Xiao menjawab dengan mendengus, "Kamu bisa mencoba jika kamu mau. Tanah ini termasuk dalam lingkup kuil ilusi, yang merupakan kuil Dewi Alam yang ditinggalkan. Dan hutan ini dilindungi oleh Dewi Alam yang sama. Anda ingin langsung masuk dengan penerbangan? Ini terlalu dini untukmu, tapi Kaisar Dewa Iblismu seharusnya bisa." Huang Shuo dengan tenang menjawab, "Ayo pergi." Mereka berdua memimpin kelompoknya masing-masing, maju ke dalam hutan. Saat memasuki hutan, suasana langsung berubah, namun bukan kesan merasakan udara segar dan bersih. Aroma hambar yang manis menembus ke dalam hati mereka, seolah membersihkan jiwa mereka, dan perasaan tenang yang sulit dijelaskan ini membuat semua orang merasa sangat nyaman. Suara burung dan serangga sangat berbeda, dan fluktuasi elemen air, tanah, dan cahaya sangat kuat. Long Haon memiliki kesan terkuat dari itu. Ketika dia mengambil langkah pertamanya ke hutan, dia langsung merasakan kehangatan, seolah-olah kembali ke rumah. Seolah-olah segala sesuatu di sana indah, dan memiliki perasaan keintiman untuknya. Setiap helai rumput dan setiap pohon tersenyum padanya, dan elemen cahaya mengelilinginya dengan lembut. Partikel elemen air dan tanah juga berputar di sekelilingnya, membasahi tubuhnya. Dengan perasaan yang luar biasa, Long Haon merasa bahwa rohnya dibersihkan berulang kali, karena semua perasaan dan kekhawatiran negatifnya memudar dengan damai. Secara tidak jelas, lapisan cahaya agak transparan menutupi kulitnya. Seolah-olah panggilan alam membuatnya merasa seringan bulu. Chapter 312. Kuil Ilusi 2. Berada di dekatnya, Cair segera merasakan perubahan pada tubuh Long Haon. Dia juga memiliki reaksi yang sama, tapi itu tidak sekuat Long Haon. Bagaimanapun, dia adalah Scion of Light. Dan karena pertumbuhan vegetasi terkait erat dengan cahaya, panggilan alam tidak hanya terwujud melalui sensasi baginya, tetapi melalui efek sihir yang nyata. Itu adalah salah satu bentuk paling lembut dari sihir yang ada, dan mampu memberikan penguatan yang sangat besar pada afinitas unsurnya, sementara juga melemahkannya sampai batas tertentu. Long Haon saat ini seperti Cair pada saat dia pertama kali memasuki menara keabadian. Tepat pada saat ini, jiwanya tidak hanya dipenuhi dengan wawasan pemahaman, tetapi hanya dibanjiri kehangatan. Ini adalah perendaman total. Seolah-olah tubuhnya dan bahkan energi spiritualnya dimurnikan oleh panggilan alam. Dan semua kotoran dibersihkan dari dalam, benar-benar menghilang.
Sebagai perbandingan, kondisi iblis tidak baik. Semua alis mereka berkerut, dan tubuh mereka memancarkan gas hitam saat mereka mencoba menahan energi alami dari lingkungan mereka. Jika bukan karena instruksi Huang Shuo, mereka pasti sudah menyerang, mencoba menghancurkan vegetasi di sekitarnya. Alam penuh dengan vitalitas dunia, sedangkan kegelapan penuh dengan bayangan dan kedinginan, sehingga ketidakcocokan antara kedua entitas ini tidak dapat dihindari. Huang Shuo berkata kepada Ling Xiao, berjalanlah sedikit lebih cepat jika kamu bisa. Klan saya dan saya tidak menyukai tempat ini. Jika terlalu lama, aku tidak akan bisa menjamin bahwa aku bisa mengendalikan mereka cukup lama. Ling Xiao memberikan jawaban yang tenang, coba saja kalau begitu. Meskipun kerja sama kami hanya sementara, kami tidak akan menggunakan trik apapun karena Anda memenuhi janji Anda. Saya hanya akan mengulangi sekali lagi bahwa ini adalah kediaman Dewi Alam. Itu tidak akan melanggar kesepakatan kita jika kamu merusak lingkungan di sini, dan kuil ilusi melarangmu masuk. Huang Shuo mengerutkan alisnya, tetapi dengan cepat kembali normal. Mengangguk dengan tenang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di hutan, jalannya terjal dan sulit dilalui, tetapi ini tidak mempengaruhi kemajuan pembangkit tenaga listrik ini. Sebelum berangkat, Ling Xiao telah berulang kali memperingatkan pasukan aliansi bahwa mereka tidak boleh merusak tanaman di sini apapun yang terjadi, atau itu akan dianggap sebagai permusuhan terhadap hutan ilusi. Saat mereka maju menuju jantung hutan, aura alam semakin kuat. Jika ini adalah iblis biasa, mereka mungkin tidak akan mampu menahan tindakan melawan vegetasi, tetapi karena ada pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 di antara mereka, mereka secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapi situasi tersebut. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada masalah yang muncul pada aspek ini. Ling Xiao tidak berencana melakukan apapun di dalam hutan ilusi, menghormati kesepakatan antara kedua pihak. Meskipun iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan, selama sejarah panjang mereka, ada beberapa keadaan khusus ketika mereka datang untuk membuat kesepakatan atau transaksi, dan setidaknya sampai sekarang, belum ada hari ketika salah satu pihak tidak mematuhi. Oleh komitmen mereka, atau kesepakatan semacam ini mungkin akan berhenti diterima. Jadi, baik sisi manusia maupun iblis memiliki seperangkat aturan minimum yang harus mereka patuhi. Lebih penting lagi, situasi di Illusory Paradise juga tidak begitu damai, dan Ling Xiao tidak percaya bahwa mereka dapat menangani iblis yang ditugaskan untuk operasi ini. Karena itu, tidak ada masalah untuk membiarkan mereka masuk. Lebih dari 1 jam setelah mereka memasuki hutan, pemandangan tiba-tiba menjadi terbuka dan jernih, dan bagian hutan yang lebat berubah menjadi area semak yang luas. Begitu garis pandang mereka menjadi sangat lebar, bahkan para iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas berulang kali. Itu benar, tempat ini terlalu indah. Ini adalah lautan tumbuh-tumbuhan, yang bahkan bisa disebut lautan bunga. Sejauh mata memandang, hanya semak belukar setinggi kira-kira 1 meter yang tampak menempati kawasan dalam radius 100 km persegi. Di atas semak-semak ini tumbuh berbagai jenis bunga, masing-masing lebih indah daripada yang di sebelahnya, sementara masing-masing sangat mempesona. Pada setiap langkah yang mereka ambil, bau yang berbeda dapat dirasakan. Selain itu, beberapa kabut telah terbentuk di udara, membuat sinar matahari hari ini terlihat jauh lebih menyilaukan. Kilauan kabur dan lembut bergelombang di dunia bunga ini. Itu benar-benar layak untuk digambarkan sebagai ilusori satu. Di dalam lautan bunga ini terbentang sebuah danau kecil. Itu tidak besar dalam ukuran, namun lebih dari 200 meter diameter itu diperpanjang, esensi air bahkan lebih kaya dan aura kehidupan dengan lembut menyebar keluar dari itu. Ling Xiao berhenti berjalan, melihat ke danau di dekatnya, kami telah tiba, inilah tempatnya. Huang Shuo menatapnya dengan ragu-ragu, di mana kuil ilusi? Ling Xiao menjawab, itu tepat di dalam danau. Apa? Huang Shuo menjawab, jangan bilang bahwa kita harus menyelam di bawah air. Bertentangan dengan apa yang diharapkan, ras naga hitam mereka tidak memiliki keengganan terhadap air, dan bahkan bisa membentuk drago di dalam air. Ling Xiao menjawab dengan sedikit jijik, menyelam di bawah air memang merupakan cara untuk mengakses kuil ilusi.
Anda dapat mencobanya jika Anda mau, tetapi apakah menurut Anda akan sangat mudah untuk mengakses tempat yang hanya buka sekali setiap 100 tahun? Jika ini hanya tentang menyelam di bawah air, mengapa kita harus menunggu ratusan tahun? Wang Shuo bertanya dengan ragu, apa yang ada di dalam air ini? Apakah itu segel? Ling Xiao menjawab, mengapa saya harus memberitahu Anda tanpa kompensasi? Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Wang Shuo. Beberapa perubahan muncul di wajah Wang Shuo yang tidak menyerah, tapi tetap saja, dia mengambil sesuatu dari penyimpanan dan meletakkannya di tangan Ling Xiao. Melihat benda itu, wajah Ling Xiao yang biasanya tegas segera menunjukkan senyum langka, diikuti dengan kata-kata tenang, baiklah, biarkan aku memberitahumu. Di air danau ini ada entitas antik yang maha kuasa. Dari catatan yang kami miliki, ini adalah penjaga Dewi Alam di masa lalu. Itu tinggal di sini setidaknya selama beberapa ribu tahun. Jika Anda tidak takut mati, Anda bisa menyelam di bawah air dan mencari sendiri kekuatan dari entitas yang maha kuasa di sini. Wang Shuo mengungkapkan keterkejutannya, binatang ajaib dari zaman kuno. Apakah Anda tahu dari ras apa itu berasal? Ling Xiao mengulurkan tangannya sekali lagi, dan meskipun Han Qian di dekatnya mengangkat kepalanya, yang pertama tidak berhasil menyembunyikan senyum di wajahnya. Wang Shuo menyatakan dengan marah, jangan berlebihan. Ling Xiao mengungkapkan tatapan polos yang tak terduga, kamu juga bisa berhenti bertanya, tahu? Menahan keinginan untuk menunjukkan kemarahannya, Wang Shuo mengeluarkan sepotong benda yang sama seperti sebelumnya, meletakkannya di tangan Ling Xiao, bicaralah. Ekspresi wajah Ling Xiao berubah perlahan, bergumam pelan tapi tegas, tidak banyak bicara, di danau ini bersemayam naga peri. Wang Shuo menghela nafas kasar, wajahnya yang semula marah kembali normal. Dengan anggukan dia berkata, terima kasih. Tepat pada saat itu Ling Xiao merasakan sesuatu yang tidak normal, bagaimana orang ini bisa dengan mudah menyerahkan 2 potong salep naga, hanya untuk menukarnya dengan 2 informasi ini? Dari penampilannya, sepertinya dia tidak menderita kerugian apapun. Mungkinkah ada masalah tentang fakta bahwa saya memberinya informasi itu? Mau tak mau dia merasakan penyesalan jauh di lubuk hatinya, tapi karena semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, sudah terlambat untuk menyesal. Wang Shuo berkata, karena naga peri tinggal di danau, bagaimana kita harus masuk? Ling Xiao menjawab, paling lama dalam 1 hari, kuil ilusi akan dibuka lagi. Pada saat itu, sebuah lorong ke pantai akan terbentuk. Kita hanya perlu melewatinya untuk memasuki surga ilusi. Dengan tatapan berpikir, Wang Shuo menjawab, mari kita tunggu dan lihat saja. Mengatakan itu, dia memimpin kelompok pembangkit tenaga iblis untuk duduk di dekatnya. Ketika mereka tiba bersama di tepi danau yang menampung kuil ilusi, aura alam mulai merusak mereka secara bertahap. Ratusan bangunan mulai mengelilingi tempat itu, sehingga menimbulkan pemandangan yang sangat damai. Pasukan aliansi kuil melakukan hal yang sama, semua orang duduk berurutan, menunggu pembukaan kuil ilusi. Long Haon secara tidak sengaja melihat ke arah iblis, kebetulan bertemu dengan mata Yue yang karismatik. Dia juga bertemu dengan tatapan Ling Xiao. Namun, kedua gadis ini memberinya penampilan yang sangat berbeda. Yue berseri-seri dengan senyum, penuh dengan kelembutan dan kehangatan, seolah-olah dia sedang melihat kekasihnya. Tapi Ling Xiao memiliki tampilan yang sangat galak, seolah-olah matanya akan menembus Long Haon. Ekspresi Yue tiba-tiba berubah. Dia menoleh langsung, karena dia merasakan tatapan cair padanya. Ling Xiao bagaimanapun sedang melihat Long Haon dan cair tanpa rasa takut, bahkan menunjukkan tinjunya sendiri. Duduk di depan Yue dan Ling Xiao adalah seorang pemuda, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok iblis yang menuju ke surga ilusi. Dengan perawakan tinggi, penampilannya tampak sekitar 20, dan hal yang paling aneh tentang dia adalah dia tidak hanya memiliki rambut hitam tetapi juga mata hitam. Dia dengan tenang duduk di sana, bersila dan sangat tenang, seolah-olah aura di sekitar tubuhnya tidak ada. Penampilan Long Haon secara alami tertarik oleh pemuda bermata hitam berambut hitam ini, merasakan ancaman intens dari keadaan tenang rekannya. Pemuda itu tampaknya telah merasakan arloji penuh perhatian Long Haon, karena dia perlahan-lahan menoleh.
Pada sepersekian detik tatapan mereka bertemu, semua Long Haon melihat ketiadaan, sedangkan pemuda berambut hitam hanya melihat kemurnian. Namun, pada saat pertama kali mereka saling memandang, mereka secara tak terduga tidak memiliki permusuhan satu sama lain, seolah-olah mereka bukan musuh alami. Pemuda bermata hitam berambut hitam ini terlihat sangat tampan, dan melihatnya, Long Haon sepertinya memiliki perasaan deja vu yang familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia memancarkan niat membunuh yang tajam. Namun, Long Haon bisa merasakan bahwa niat membunuh ini secara paksa dibebaskan, dan tidak mengandung keinginan yang sebenarnya untuk membunuh. Ada apa dengan dia? Mungkinkah aku pernah melihatnya sebelumnya? Namun, Long Haon merasa sangat percaya diri terhadap ingatannya sendiri, dan tidak ingat pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Memalingkan kepalanya, dan tidak melihat rekannya lagi, Long Haon perlahan menutup matanya, dan membiarkan dirinya tenggelam di tempat yang penuh dengan alam ini. Sementara yang lain merasakan aura alam melemah di sini, justru sebaliknya untuk Long Haon. Dia menemukan bahwa meskipun aura alam tampak lebih lemah di dekat danau, itu sangat murni. Jadi itu memberi seseorang perasaan dilemahkan olehnya. Ini karena aura murni alam menolak manusia pada umumnya. Seolah takut dikotori oleh kenajisan mereka, itu tidak mau mendekati mereka. Aura paling murni dari alam mengalir melalui tubuh Long Haon, memurnikannya sambil memberikan kelembapan. Perasaan pemahaman yang fantastis mulai muncul dari ini, dan secara tidak jelas, Long Haon merasa dirinya meraih sesuatu. Perlahan-lahan, hatinya menjadi lebih dan lebih tenang. Chapter 313. Kuil Ilusi, 3. Menunggu tanpa melakukan apapun tidak seperti Long Haon. Dalam kesadarannya, tubuhnya seolah menyatu dengan alam, seperti salah satu tanaman di sini, dan seperti segumpal tanah atau hamparan air jernih. Duduk di dekatnya, Cair merasa bahwa jika dia tidak memiliki mata untuk melihatnya, itu akan terasa seolah-olah dia menghilang. Waktu berlalu menit demi menit dan jam demi jam, kedua pihak yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik tidak takut menunggu. Langit berangsur-angsur menjadi redup, sampai malam tiba. Dengan turunnya malam, udara mendingin sementara kelembaban alami naik. Sehari dan satu malam berlalu seperti itu. Ketika langit mulai memutih, Huang Shuo mulai berdiri, menatap Ling Xiao. Sudah sehari semalam, tapi kuil ilusi tidak menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Tepat pada saat itu, sensasi luar biasa melewati kepala semua orang. Awalnya tenggelam dalam kultivasi, semua orang secara bersamaan bereaksi dengan cara yang sama. Mereka semua melihat ke arah dari mana perubahan itu terjadi. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi, dan aroma alam tiba-tiba menjadi lebih tebal. Semua orang merasakan sejumlah besar vitalitas diserap melalui mulut mereka. Bahkan iblis akhirnya mulai merasa nyaman dari ini. Di atas danau, riak-riak kecil mulai muncul, tumbuh semakin besar, dan di tengah danau, semburan air mulai bertunas. Pada saat ini, esensi kehidupan yang ada di mana-mana mulai berkumpul dari segala arah. Dengan datangnya fajar, kuil ilusi perlahan naik di atas danau. Perlahan-lahan, sebuah istana hijau tua muncul dari danau, dan air jernih dari danau mengalir di anak sungai. Transparansinya mencerminkan warna hijau istana. Di bawah kecemerlangan fajar, tampaknya memancar kemana-mana, dan saat berangsur-angsur naik, esensi vital di sekitarnya mencapai puncaknya. Semua tanaman di sekitarnya bereaksi terhadapnya, tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Perlahan-lahan, semak-semak yang tingginya tidak lebih dari 1 meter, tumbuh hingga melebihi ukuran manusia dan iblis, dan aroma bunga juga menjadi lebih berat. Akhirnya, istana berwarna hijau tua ini duduk di atas permukaan air, begitu matahari akhirnya muncul. Cahaya oranye matahari menyinari istana ilusi dan menyepuh kuil alam ini. Uap samar berputar di sekitar kuil, perlahan larut di bawah pancaran sinar matahari. Setelah dipantulkan oleh kuil Zamrud, kabut memperkuat karakter melamun dari pemandangan fantastis ini. Cahaya dan air sendiri adalah simbol kehidupan. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan semua orang, dan tidak ada yang berani mengalah, karena itu benar-benar terlalu indah. Saat melihat pemandangan yang begitu indah,
semua orang sepertinya telah melupakan bahaya yang akan mereka hadapi. Kuil ilusi memiliki penampilan yang luar biasa, berbeda dari setiap bangunan yang ada di benua itu. Itu tidak memiliki dinding dalam arti kata yang umum. Bagian luarnya ditutupi oleh lapisan kristal hijau, yang menjadi lebih besar dan lebih besar ke arah bawah. Di sekeliling pangkalan, mereka membentang ke segala arah, seperti atap katedral. Didukung oleh sekelompok pilar tebal dan kokoh, atap yang sangat besar berdiri di ketinggian lebih dari 30 meter. Masing-masing pilar setidaknya membutuhkan 3 orang untuk mengelilinginya, dan tampaknya seluruh istana dikelilingi oleh cahaya hijau yang samar dan lembut. Kecemerlangan kabur yang dilepaskan darinya membuat mustahil untuk melihat bagian dalam kuil ilusi. Dari apa yang bisa dilihat, kuil ini tidak memiliki pintu. Jumlah total 32 pilar menutupinya dan menyembunyikan bagian dalam kuil. Itu memancarkan konsentrasi vitalitas yang sangat besar, memberikan perasaan yang sangat tenang di sekitarnya. Long Haon merasakan sedikit panas dari dadanya, dan light elemental fairy yating keluar dari kemauannya. Melihat kuil besar ini, dia perlahan berlutut di semak besar, dan membungkuk dari jauh. Matanya yang indah dipenuhi dengan air mata, dan dia menggumamkan kata-kata dalam bahasa peri yang tidak dapat dipahami. Tubuhnya tampak bersinar transparan di hadapan kuil. Meskipun peri elemental cahaya memfokuskan pemujaan mereka pada dewa cahaya, elemen cahaya, air, dan bumi semuanya sangat dekat dengan Dewi Alam. Oleh karena itu, Dewi Alam dapat dikatakan sebagai penguasa parsial bagi mereka. Kembali ke tempat yang penuh energi alam ini dan merasakan pelukan alam, bagaimana Yating bisa tetap tenang? Dia bisa dengan jelas merasakan energi vitalnya sendiri meningkat, sementara pancaran cahaya keemasan di tubuhnya beredar seperti gelombang pasang. Meskipun menjadi lebih tenang seiring berjalannya waktu, tubuhnya yang semula sebagian transparan menjadi buram, terlihat sangat dekat dengan manusia. Dibandingkan dengan waktu Long Haon baru saja membuat kontrak dengan dia, energi vital yang mengalir melalui Yating luar biasa. Dia bahkan telah berevolusi 2 kali dengan mengandalkan fisik Long Haon sebagai Scion of Light. Namun, asal dari kondisi lemahnya adalah luka mematikan yang dideritanya saat itu. Selama ini, dia harus mengandalkan kompor sen spiritual untuk menenangkannya. Tetapi pada saat ini, di depan kuil ilusi Dewi Alam, tubuhnya memperoleh nutrisi yang luar biasa, dan luka-luka internal di tubuhnya disembuhkan dalam waktu singkat melalui energi vital yang kuat. Itu juga meletakkan dasar yang kuat untuk evolusi berikutnya. Cahaya hijau lembut menyebar di udara, memunculkan pemandangan fantastis ini. Mungkin karena pengaruh energi kehidupan yang sangat besar yang disebarkan oleh kuil ilusi, tumbuh-tumbuhan di pantai tiba-tiba tumbuh dengan kecepatan tinggi, terutama semak belukar yang terletak paling dekat dengan danau. Di tengah pertumbuhan panik mereka, kuil ilusi bangkit dari danau. Danau itu sekarang benar-benar dikelilingi oleh semak-semak tebal dan kokoh yang terlihat sangat tangguh dan tahan lama. Memang aneh, tapi semak-semak ini terus tumbuh hingga mencapai ketinggian kuil ilusi. Berhenti pada titik ini, seolah-olah mereka tidak berani terus tumbuh lebih jauh. Ling Xiao melirik pemimpin penjaga naga hitam Kekaisaran Huangshuo, menginstruksikan dengan suara rendah, "Sekarang mungkin untuk masuk. Banyak peluang menunggu di dalam." Huangshuo mengangguk, berbalik sebelum mengarahkan pandangan pada pemuda berpakaian hitam yang telah berbagi kontak mata dengan Long Haon sebelumnya. Yang terakhir kemudian berjalan di depannya, sebelum memberikan anggukan tenang. "Ah Bao, hati-hati." "Ya." Pemuda berpakaian hitam itu memberikan jawaban sederhana. Ketukan ringan di tanah dengan jari-jari kakinya membuatnya terbang tinggi di udara. Yu Ye, Ling Xiao, serta iblis yang berpartisipasi lainnya mengikutinya satu demi satu. Di sisi lain, manusia mengikuti jejak mereka. Long Haon dan Cair relatif di akhir kelompok mereka sendiri, sedangkan 2 kelompok 10 memasuki kuil ilusi. Semak-semak yang tumbuh di sekitar danau sangat keras, membuat kaki mereka kokoh dan kokoh saat mereka berjalan di atasnya. Kedua belah pihak menyeberangi pantai seperti itu. "Ah Bao?" Jadi orang ini disebut Ah Bao. Long Haon telah mendengar suara Huangshuo dengan sangat jelas. Dia belum pernah melihat pemuda berpakaian hitam ini dengan jelas,
tetapi sebagai pemimpin kelompok iblis, kekuatan dan kemampuannya yang sebenarnya tidak boleh rendah. 10 dari sisi aliansi kuil tidak memiliki pemimpin khusus. Setelah memasuki kuil ilusi, semua orang akan melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri. Kedua kelompok yang didesain berbeda sama sekali, sekarang bergerak pada jarak sekitar 10 meter, berjalan menuju celah kecil di antara pilar-pilar besar. Ketika mereka tiba di depan kuil, energi kehidupan padat sebelumnya menjadi lebih lemah. Kuil di depan mata mereka ini memberi mereka perasaan yang tidak nyata, karena indera mereka diserang oleh aura di sekitarnya. Itu tidak mengandung pengotor sedikit pun, tetapi tidak memiliki rasa manis vegetatif yang sama dari sebelumnya. Samar-samar ini memberikan firasat tentang kekhasan tempat ini. Menarik tangan Chair, Long Haon mengikuti yang lain menuju kuil dari belakang, memberitahunya dengan suara rendah, "Chair, tugas utama kita adalah bersatu kembali setelah masuk. Jika Anda menghadapi bahaya apapun, jangan mencoba untuk berani apapun yang terjadi. Cukup aktifkan permata ilusi dan tinggalkan surga ilusi." Melihat keprihatinannya yang mendalam, bibirnya membentuk lengkungan yang indah, diikuti oleh suaranya yang rendah, "Jangan khawatir. Karena aku memilikimu, aku tidak akan bertindak gegabah." Long Haon memegang pinggangnya, saat mereka berdua memasuki kuil ilusi dalam arti yang tepat. Mereka juga yang terakhir masuk. Tepat setelah mereka memasuki kuil ilusi, pandangan mereka dipenuhi dengan warna hijau tanpa batas. Warna ilusi hijau tercermin di mata mereka. Itu benar-benar tanpa apapun selain hijau. Cahaya hijau lembut tampak sama dengan bentuk kehidupan paling primitif, gelombang naik dan turun mengikuti irama napas mereka. Seperti yang dikatakan Ling Xiao kepada mereka, hanya setelah berjalan melalui kecemerlangan hijau ini, mereka benar-benar akan memasuki surga ilusi. Dengan langkah maju kekilatan cahaya, Long Haon dan Chair keduanya menghilang ke dalam kecemerlangan hijau ini. Baru saja masuk ke pancaran itu, Long Haon segera merasakan arus lembut energi spiritual membungkus dia dalam pelukannya, dan Chair yang tangannya awalnya dipegang olehnya menghilang. Hijau di sekitarnya tumbuh lebih intens, tetapi semuanya tampak terjadi jauh di belakangnya. Itu persis sama seperti saat bepergian dengan penerbangan di atas punggung binatang ajaib. Long Haon menutup matanya, dikelilingi oleh banyak perubahan. Dia memperhatikan bahwa energi mentalnya tidak mampu memaksa energi lembut yang melindunginya terpisah. Beberapa saat kemudian, semuanya tiba-tiba menjadi jelas kembali. Setelah mengambil langkah maju yang tiba-tiba, dia sudah berada di dunia lain. Kicauan burung dan serangga menyegarkan pikirannya dengan perasaan tenang. Sementara itu, di luar kuil ilusi. Tetap berada di tengah-tengah formasi ksatria kuil, Han Qian berjalan di samping ksatria kuil yang tinggi, berkata dengan suara rendah, "Haon sekarang ada di dalam." Mengingat kecerdasannya ditambah perlindungan dari permata ilusi, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. "Apakah Anda di sini untuk menunggu dia kembali, atau apakah ini tentang masalah lain?" Jika Ying Sui Feng dan Leng Xiao mendengar cara bicaranya yang penuh hormat saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Karena ksatria kuil semuanya mengenakan Mithril Foundation Armor, penampilan mereka tidak dapat dengan mudah dilihat. Dengan suara rendah yang disengaja, ksatria lainnya menjawab, "Tidak masalah, saya akan menunggunya di sini untuk dia kembali." Kali ini, pembangkit tenaga listrik dari sisi iblis tidak sedikit jumlahnya, tetapi dengan saya di sini, saya percaya bahwa mereka tidak akan berani bertindak gegabah tanpa berpikir. Huang Shuo telah menyadari kehadiranku. Mengingat posisinya yang sangat tinggi di penjaga kekaisaran naga hitam, dan lebih jauh lagi statusnya sebagai kepercayaan terpercaya dari Kaisar Dewa Iblis, kekuatannya sebanding dengan 10 besar Dewa Iblis. Selain Kaisar Dewa Iblis sendiri, dan Dewa Iblis Bintang dan Bulan, tidak ada yang berani percaya diri untuk bisa menang melawannya. Tanpa aku di sini, orang ini pasti akan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Chapter 314. Surga Ilusi, I. Jika bukan karena fakta bahwa 20 sinar cahaya langsung tersebar ke segala arah, Long Haon akan percaya dirinya masih di hutan ilusi. Lampu hijau di sekitarnya perlahan menghilang, berubah menjadi bola cahaya berwarna hijau muda yang melayang di atas bahunya.
Ling Xiao telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika dia ingin kembali dari kuil ilusi, dia harus menuangkan setidaknya 5.000 unit energi spiritual ke dalam bola cahaya ini. Hanya setelah ini dia akan dapat melewati ujian terakhir dari surga ilusi, dan setelah lewat, dia akan dapat kembali dengan lancar. Tetapi jika sebaliknya, dia menggunakan permata ilusi, bagaimanapun, dia akan dapat segera kembali. Tinggi di langit, 20 lampu hamburan segera menarik perhatian Long Haon ini. Tentu saja, dia tahu apa ini. Ling Xiao telah memperingatkan mereka dengan hati-hati bahwa lampu berwarna ini adalah kompor spiritual yang muncul di langit segera setelah mereka memasuki surga ilusi, sebelum menyebar ke seluruh surga ilusi. Namun, Long Haon tidak segera bergerak, tetapi hanya menonton dengan penuh perhatian. Setelah menghafal lokasi kasar dari lampu-lampu ini, dia menggerakkan energi spiritual internal di dadanya. Sejujurnya, Long Haon sangat gugup saat itu. Dia tidak yakin apakah dia akan dapat terhubung dengan menara keabadian. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang dikendalikan oleh Dewi Alam, dan menara keabadian dibuat oleh seorang ahli nujum. Bahkan jika itu berjalan seperti yang dia harapkan, menara keabadian itu sendiri adalah senjata, dan karena itu tentu saja tidak sesuai dengan kekuatan Dewi Alam. Dalam keadaan seperti ini, sulit untuk memprediksi apakah mereka akan dapat terhubung dengan menara keabadian. Jika dia gagal, semua rencana mereka sebelumnya akan sia-sia. Ini juga alasan mengapa Long Haon dan Chair masuk bersama, dan alasan penting mengapa Long Haon tidak memberitahu Chair untuk kebobolan dalam kompetisi. Chair memasuki surga ilusi bersama dengannya, jadi bahkan jika dia tidak berhasil terhubung dengan menara keabadian, setidaknya akan ada 2 orang dari tim mereka yang mampu bertarung untuk beberapa tungku spiritual. Jika sebaliknya, hanya dia pasti tidak akan bisa meraih lebih dari 1. Bagaimanapun, Ling Xiao sudah memberitahu mereka tentang beratnya persidangan terakhir. Dengan kedipan samar cahaya cemerlang, mata Long Haon memasang ekspresi sedingin es, dan cahaya keemasan mulai dilepaskan dari area di sekitar dadanya, tepatnya dari Eternal Melody. Surga ilusi ini kaya akan 4 elemen utama, cahaya, air, tanah, dan elemen kayu langka dan tak terlihat, eksklusif untuk alam. Ini membuat berbagai macam elemen. Elemen kayu sangat kuat di tempat-tempat dengan banyak vegetasi, tetapi akan menjadi sangat lemah di tempat-tempat tanpanya. Karena hubungannya yang erat dengan alam, ia juga disebut sebagai energi kehidupan. Kompor spiritual yang baru saja menyebar ke udara sebagian besar terkait dengan 4 elemen ini. Saat ia sedang tenggelam dalam berhubungan dengan melodi abadi, esensi cahaya padat melonjak keluar dari dada Long Haon, menyebabkan perasaan terbakar yang datang dari dalam menjadi semakin intens, dan semua lingkungan menjadi kabur. Long Haon merasakan setiap perubahan kecil di tubuhnya meskipun, atau mungkin lebih tepatnya karena, dia berada di dalam surga ilusi. Kali ini, bertentangan dengan semua harapan, dia merasa menentang proses destruktif dari hukum spasial alam semesta. Dari Eternal Melody, esensi cahaya padat dilepaskan dari mana sebuah gerbang muncul tanpa suara. Dalam proses pembukaan gerbang, semuanya sepenuhnya di bawah kendali esensi cahaya yang berfluktuasi di dalam surga ilusi, memberi kesan bahwa gerbang ini adalah bagian dari surga ilusi itu sendiri. Gerbang spasial dibuka perlahan, tapi energi spiritual Long Haon juga dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan. Sebenarnya, dia tidak perlu mengkonsumsi energi spiritual apapun untuk membuka menara keabadian di masa lalu, tetapi kali ini, hanya dalam sekejap, setengah dari energi spiritualnya habis, dan konsumsinya masih berlanjut. Di bawah sensasi kehilangan kendali, dahi Long Haon sudah mulai meneteskan keringat. Situasi yang paling tidak ingin dia lihat sebenarnya adalah, seluruh energi spiritualnya habis bahkan tanpa berhasil terhubung dengan menara keabadian. Tetapi secara kebetulan, dia memiliki keberuntungan yang cukup besar kali ini. Tepat ketika dia hanya memiliki sekitar 1.000 unit energi spiritual yang tersisa, sosoknya tiba-tiba mulai berubah, dan menghilang dengan kilatan cahaya keemasan. Selanjutnya, energi kematian yang familiar memenuhi udara, berkerumun di sekitar tubuhnya, dan Eternal Melody mulai menyerap elemen cahaya eksklusif Tower of Eternity untuk membantunya mendapatkan kembali energi spiritualnya. Kesuksesan.
Sangat gembira, Long Haon bergegas di menara keabadian. Rekan-rekannya telah memasuki menara dalam kondisi prima, tetapi setelah menunggunya untuk waktu yang lama di tempat yang penuh dengan energi kematian ini, masing-masing dari mereka ingin keluar. Melihat Long Haon muncul di sana, mereka langsung bersemangat. "Bos, apakah itu berhasil?" Sima Xian bertanya dengan tergesa-gesa. Long Haon mengangguk sebagai jawaban, seharusnya tidak ada masalah. Hanya saja dalam proses pemindahan diri ke sini, saya menghabiskan cukup banyak energi spiritual. Membawa Anda kembali ke sana dengan saya sangat mungkin bahkan akan meningkatkan konsumsi ini, jadi saya akan berkultivasi terlebih dahulu untuk pulih, dan kemudian, kami akan segera pergi. Waktu tidak akan berhenti untuk mereka, jadi kemungkinan besar, mereka yang berada di Istana Ilusi pasti sudah mulai bergerak. Jika mereka tidak segera kembali, manfaatnya kemungkinan akan jatuh ke tangan orang lain. Lagi pula, hanya ada begitu banyak tungku spiritual, dan tidak ada yang akan puas hanya dengan satu. Duduk bersila, Long Haon melepaskan kekuatan mentalnya, dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Namun, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia membutuhkan tidak kurang dari setengah jam untuk mendapatkan kembali energi spiritualnya yang telah dikonsumsi sebelumnya tanpa bantuan Yating. "Lin Xin, beri aku beberapa pil pemulihan hebat. Saya masih tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang diperlukan untuk membawa Anda kembali." Setelah menerima pil pemulihan hebat dari Lin Xin, Long Haon memimpin rekan-rekannya di luar menara keabadian, segera meluncurkan teleportasi. Seperti yang dia harapkan, mengangkut mereka kembali sangat menantang dan membutuhkan konsumsi yang sangat besar. Hanya setelah meminum 6 pil pemulihan hebat secara berurutan dan dengan hampir tidak ada energi spiritual yang tersisa di tubuhnya, mereka akhirnya diangkut dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dengan kilatan cahaya, udara yang kaya dan segar segera menyerang wajah mereka, membuat semua orang terkejut. "Apakah ini surga ilusi? Itu sangat indah." Chen Ying'er berkata dengan pujian yang tinggi. Long Haon menjawab, "Ikuti saya dengan cermat. Kita harus segera mencari kompor spiritual. Kita sudah cukup terlambat, jadi mari berharap kita bisa melihat dengan baik. Ayo pergi." Mengatakan itu, dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk memulihkan energi spiritualnya, segera memimpin rekan-rekannya dengan memberi mereka arahan tentang arah. Sementara itu, dia juga memanggil Light Element Fairy Yating untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya. Di lingkungan seperti surga ilusi, pemulihan energi spiritualnya jauh lebih cepat daripada di menara keabadian. Dengan aktivitas yang berlebihan dari Eternal Melody dan Yating, dan penambahan lebih lanjut dari rongga spiritualnya, dia tidak perlu istirahat. Lagi pula, dia hanya mengkonsumsi energi spiritual, dan secara mental sama sekali tidak terpengaruh. Arah Long Haon memutuskan dipilih dengan cermat, karena dia tidak bisa langsung menghafal atribut dari begitu banyak kompor spiritual dalam waktu yang singkat. Namun, dia ingat arah umum di mana tungku spiritual telah terbang, dan dengan demikian memilih arah dengan kepadatan tertinggi tungku spiritual. Selain itu, letaknya juga tidak terlalu jauh dari lokasi mereka, yang memberi mereka pengaturan yang paling optimal untuk menemukan kompor spiritual yang paling mungkin. Long Haon menemukan bahwa setelah rekan-rekannya mengikutinya ke sana, masing-masing dari mereka memiliki bola cahaya hijau melayang di samping mereka. Sangat jelas, tidak mungkin menggunakan menara keabadian untuk pergi setelah mendapatkan kompor spiritual di sini. Ling Xiao telah memberitahunya bahwa dia bisa, pada saat bahaya, mengandalkan permata ilusi, tetapi setelah mendapatkan kompor spiritual apapun di sini, permata itu akan kehilangan semua keefektifannya. Ini karena mendapatkan kompor spiritual akan setara dengan mencapai koneksi dengan kuil ilusi, yang akan membuat percobaan kuil ilusi diperlukan untuk meninggalkan tempat ini. Ini adalah masalah yang Long Haon telah pikirkan secara mendalam sebelumnya, jika pada akhirnya, semua orang memperoleh tungku spiritual dan melewati persidangan, dia kemudian akan membawa mereka kembali ke menara keabadian tepat sebelum meninggalkan kuil ilusi. Mengingat bahwa iblis akan berada di bawah pengawasan pembangkit tenaga listrik dari aliansi, mereka juga tidak akan berani mendekati kuil ilusi dengan gegabah. Menurut semua yang dikatakan Ling Xiao,
kuil ilusi ini sangat ketat mengenai batasan energi spiritual yang ditetapkan pada 10.000 unit. Dulu, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 hampir mati di sini, tapi untungnya telah mundur tepat waktu. Meskipun Cair tidak hadir, 6 dari mereka masih mempertahankan formasi pertempuran kebiasaan mereka. Di depan adalah Long Haon, Sima Xian dan Wang Yuanyuan menutupi kedua sisi dan Lin Xian serta Chen Ying'er berada di tengah, dengan Han Yu melindungi bagian belakang. Surga ilusi bisa benar-benar disebut surga surgawi. Kemanapun mereka lewat, berbagai tanaman langka dan berharga dapat dilihat, dan Lin Xin sering menyuruh semua orang berhenti untuk mengambil beberapa tanaman berharga yang dia kenali. Melihat matanya berseri-seri dengan senyum, siapapun bisa tahu bahwa itu memiliki nilai yang cukup besar. Long Haon tidak menekannya. Mengenai rekan-rekannya, hal terpenting selama perjalanan ini baginya adalah kembalinya mereka dengan selamat. Dalam keadaan ini, premis utamanya adalah menemukan cara untuk mencapainya sambil mendapatkan beberapa manfaat. Harta karun herbal ini dapat langsung dipanen, dan dengan demikian secara alami akan diprioritaskan. Adapun kompor spiritual, itu akan mengharuskan mereka untuk menguji keberuntungan mereka. Semua orang berjalan dan berhenti berturut-turut seperti itu. Karena mereka mengikuti arah yang tepat, mereka terus maju ke depan. Memang tidak mungkin untuk terbang di Illusory Paradise. Bahkan Yating yang cocok dengan lingkungan ini dengan sempurna, paling banyak bisa terbang setinggi sekitar 5 meter sebelum ditarik ke tanah. Namun, memiliki dia di sekitar adalah bantuan besar untuk Long Haon. Setelah kedatangan mereka di sini, kemampuan Yating tampaknya telah diperkuat sebagian besar. Halo spiritual kondensasinya hampir 2 kali lebih efektif daripada di masa lalu. Dalam waktu tidak lebih dari 1/4 jam, konsumsi energi spiritual Long Haon benar-benar terisi kembali. Dan melalui Yating, indera Long Haon tampaknya telah tumbuh lebih tajam. Dia sekarang bisa merasakan gelombang energi spiritual dalam lingkup 1000 meter. Di sekitar mereka ada banyak tanaman berharga yang fantastis, dan aliran yang sangat jernih mengalir melalui hutan, dari mana kadang-kadang kabut samar muncul, yang akan memberikan perasaan keindahan yang kabur bagi semua orang. Tapi kabut itu bukanlah campuran dari kotoran dan air yang kental, tapi terbentuk dari elemen cair murni. Elemen cahaya berwarna emas samar. Elemen kayu berwarna hijau pudar, elemen air berwarna biru pudar, dan elemen tanah berwarna kuning samar. Kadang-kadang, warna yang sesuai dengan elemen lain juga bisa terlihat. Pemandangan ini sangat indah, seperti dalam mimpi. Chapter 315. Surga Ilusi, 2. Berjalan melalui kabut elemennya sendiri, seseorang akan segera mendapatkan sensasi kesadaran, disertai dengan peningkatan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Itu juga menghasilkan efek peningkatan yang samar, dan menyebabkan semua orang merasakan dorongan untuk duduk dan berkultivasi. Namun sayangnya, kabut cerah ini mengambang, sehingga menyerapnya dalam posisi duduk akan cukup sulit. Long Haon adalah satu-satunya pengecualian untuk itu, karena dia tidak perlu menyerapnya sendiri. Yating bisa langsung menyerap esensi cahaya yang terkandung dalam kabut emas samar. Dalam waktu singkat, dia telah menyerap 3 selubung kabut emas, yang memberi kulit tubuhnya yang sudah tampak nyata dengan kilau emas yang menarik. Elemen cahaya murni kemudian melewati hubungannya dengan Long Haon, dan ditransmisikan ke tubuh Long Haon. Dalam situasi ini, energi spiritualnya terus meningkat. Meskipun tidak bisa disebut kecepatan fenomenal, itu masih jauh lebih cepat dari kecepatan kultivasi normal. Sayangnya, surga ilusi dibuka hanya sekali setiap 100 tahun, dan hanya akan tetap buka selama 3 hari setiap saat. Jika jika mereka bisa berkultivasi di lingkungan seperti itu, mereka bahkan tidak perlu 1 tahun untuk mencapai kemacetan langkah ke-7. Melanjutkan ke depan, semua orang secara bertahap menjadi tenang. Tempat ini benar-benar indah, sampai-sampai Wang Yuanyuan yang tomboy pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Jika saya bisa tinggal di lingkungan seperti itu setiap hari, saya bahkan tidak perlu istirahat. Diwarnai dengan segala macam cahaya yang indah, tanaman langka yang tumbuh di mana-mana menarik perhatian semua orang. Perasaan nyaman dan santai memberi semua orang keinginan untuk tinggal di sana selamanya. Tapi Long Haon jelas tidak memiliki niat ini.
Bukan karena dia tidak menghargai lingkungan ini, tetapi karena kekhawatirannya saat ini tentang Chair. Sekarang Chair tidak di sisinya, dia merasa agak kosong dan gelisah. Tiba-tiba, Long Haon berhenti di tengah jalan, membuat gerakan ke arah rekan satu timnya. Menutup matanya, dia memusatkan perhatiannya untuk merasakan sesuatu. Ada fluktuasi intens energi spiritual ke kiri. Tampaknya beberapa orang berkelahi di sana, mari kita lihat. Berhati-hatilah untuk menyembunyikan kehadiran Anda semua orang, dan dengarkan perintah saya. Tiba pada titik ini, Long Haon tidak bisa membantu tetapi berkedip dengan niat membunuh di matanya. Setan-setan itu tidak tahu sama sekali bahwa rekan-rekannya datang melalui menara keabadian, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia beritahukan kepada mereka, apapun yang terjadi. Kalau tidak, itu mungkin akan menyebabkan konflik lain antara aliansi dan iblis. Jadi, sebelum pergi, dia berbicara dengan rekan-rekannya, jika mereka ditemukan oleh setan, mereka harus segera membunuhnya, dan ini terjadi bahkan sebelum mengumpulkan tungku spiritual apapun. Wang Yuanyuan diam-diam mengirim gelombang energi spiritual spasial ke depan, melunakkan turbulensi yang disebabkan dari napas mereka di udara, dan Han Yu juga diam-diam memanggil mata iblisnya. Long Haon bisa merasakan gelombang lemah energi spiritual dalam jarak 1000 meter. Tapi untuk fluktuasi kekerasan yang datang dari pertempuran, dia bisa melihat mereka pada jarak setidaknya 2000 meter. Saat mereka maju ke depan, semak belukar dan hutan menjadi lebih lebat, dan sedikit demi sedikit, suara pertempuran mencapai telinga kelompok itu. Namun pada saat ini, Long Hoachen memilih untuk berhenti, memberi perintah kepada rekan-rekannya untuk bersembunyi dan menunggu perintahnya, sebelum mengeluarkan Blue Rain, Hibiscus of Light, serta Bright Discipline, memegang 2 pedang di tangannya. Dan diam-diam menyelam ke arah suara. Meskipun dia bukan seorang pembunuh, dia memiliki kendali yang tepat atas energi spiritualnya, dan bisa menyembunyikan kehadirannya sendiri. Saat ia menutup jarak, pemandangan menjadi lebih jelas untuk Long Haon. Sekarang terbentang tepat di depannya. Dengan sekejap, Long Haon dengan cepat memanjat pohon besar, tetapi di tengah pendakiannya, dia menemukan bahwa bahkan jika dia hanya memanjat pohon, ketika naik di atas 5 meter, tekanan akan muncul di udara, menyebabkan kondensasi energi spiritual menyempitkannya, dan memakan energi spiritualnya. Namun, ini bukan jumlah yang dia rasa perlu untuk dipertimbangkan. Dari celah-celah kecil di antara pepohonan, dia akhirnya mengetahui siapa kedua pihak itu. Di satu sisi adalah iblis muda yang tampak garang yang bisa disebut yang paling jelek dari 10 iblis yang masuk kali ini, tetapi juga yang tertinggi. Tingginya melebihi 3 meter, wajahnya terlihat sangat ganas, dan dia memiliki sepasang sayap hitam raksasa di punggungnya. Di tangannya ada pedang berat yang berkilauan dalam api biru. Tak perlu ditanyakan, ini pasti tokoh utama di antara iblis, yang menyiratkan bahwa mereka juga terlibat dalam cobaan kali ini. Dan lawannya jelas bukan pembangkit tenaga manusia dari aliansi, tetapi binatang ajaib yang aneh. Binatang ajaib ini juga besar dan kokoh. Itu mengejutkan gorila, dengan kulit hitam mulus. Anehnya, tubuhnya bahkan lebih mengesankan bahwa Vien itu, dan energi kuning intens menyebar dari seluruh tubuhnya, meluncurkan serangan parah. Fluktuasi energi spiritual yang Long Haon rasakan sebelumnya sebagian besar milik elemen bumi, dan jelas diarahkan untuk membunuh Vien muda itu. Tampaknya kedua pihak agak lambat, tetapi pertempuran itu sangat sengit, kedua lawan benar-benar bertarung satu sama lain. Gorila itu menggunakan kedua lengannya sebagai senjata, dan bertarung dengan sembrono melawan Vien muda itu. Setiap kali mereka bertabrakan, suara kicau metalik dihasilkan. Namun, bagaimanapun juga itu adalah tubuhnya dan bukan senjata sungguhan. Mengandalkan pedang api birunya, iblis muda itu berada di atas angin sampai tingkat tertentu. Setiap serangannya meninggalkan bekas di tangan gorila. Melihat sekali lagi di sekitar mereka, Long Haon segera memahami alasan pertempuran mereka. Di sisi mereka, di dekatnya, ada cahaya putih lembut yang melayang di udara. Cahaya itu kira-kira seukuran kepala manusia, seolah-olah telah digantung di sini. Di sekitarnya, 4 kaki kecil bisa terlihat, dan cahaya putih pekat dipancarkan dari dalam.
Itu adalah tungku spiritual-spiritual, dan itu adalah tungku spiritual non-elemen yang sangat langka. Apa yang dimaksud dengan kompor spiritual non-elemen? Ada contoh sederhana untuk itu, kompor Saint spiritual Longhaon. Jenis kompor spiritual non-elemen ini adalah di antara semua kompor spiritual yang paling serbaguna. Dengan kata lain, itu dapat diserap oleh pembangkit tenaga listrik dari elemen apapun. Jelas, iblis itu tertarik dengan pemandangan tungku spiritual ini. Dan gorila yang melindunginya adalah penjaga kompor spiritual seperti yang disebutkan Ling Xiao. Setiap tungku spiritual akan memiliki wali, dan membunuh wali atau mendapatkan persetujuannya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Jelas, Vien muda ini cukup beruntung, karena menemukan kompor spiritual yang bisa dia serap dengan sangat cepat. Tapi tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa peruntungannya sangat buruk, karena dia bertemu Longhaon di sini. Tidak campur tangan segera, Longhaon malah diam-diam kembali ke lokasi di mana ia telah meninggalkan rekan-rekannya sebelumnya. Setelah beberapa kata penjelasan, dia kembali sekali lagi ke puncak pohon besar ini. Tanpa perlu mengatakan apa-apa, ia mengirimkan niatnya ke Yating, yang ringan melantunkan terus-menerus, menyebarkan riak emas lembut atas tubuh Longhaon ini. Ini adalah keterampilan yang Longhaon tidak mampu menggunakan, teknik pemulihan besar, mantra penyembuhan murni. Dan bisa menggunakannya tidak diperlukan karena selama Yating memiliki kemampuan ini, dia juga akan mendapatkannya. Memberinya acungan jempol, tubuh Longhaon berkelebat saat dia akhirnya melompat dari pohon. Dengan kemunculan tiba-tiba dari pihak lain, gorila yang kokoh dan Vien muda itu menghentikan serangan mereka. Dan tepat pada saat itu, kilatan emas tiba di tubuh gorila. Itulah pemulihan hebat yang dilakukan dengan bantuan Yating. Seringkali, tindakan akan jauh lebih penting daripada kata-kata. Longhaon tidak tahu apakah gorila itu mengerti bahasanya, tapi dia bisa menggunakan tindakan untuk dengan mudah memberitahukan statusnya sebagai sekutu atau musuh. Pemulihan hebat diluncurkan pada gorila, segera menyembuhkan luka di lengannya dengan kecepatan cepat. Elemen cahaya hangat dan murni segera meredakan tampilan agresif gorila itu terhadap Longhaon, yang segera tampak jauh lebih lembut. Sementara itu, Longhaon meluncurkan serangan cepat ke arah Vien muda itu, membiarkan punggungnya terbuka ke arah gorila. Melalui bahasa tubuh, kepercayaan dirinya terhadap gorila itu terungkap. Dia percaya bahwa binatang ajaib yang bertindak sebagai penjaga kompor spiritual dari surga abadi akan diberkati dengan beberapa kecerdasan. Setidaknya, itu akan mengerti bahwa dia memberikan bantuannya. Dengan raungan rendah, iblis muda itu melepaskan pedang api biru di tangannya, bertujuan untuk menyapu Longhaon. Kerut diproduksi di aliran udara bersinar, tapi Longhaon tidak mundur sedikit pun, menyilangkan pedangnya dan menggunakan obstruksi surgawi. Dan, dengan suara renyah dan kilatan emas, Longhaon di luar dugaan didorong mundur, tapi dari sini, dia bisa merasakan kekuatan lawan, puncak langkah ke-6. Serangan ini sudah mendekati kekuatan 10.000 unit energi spiritual. Namun, ini tidak berarti banyak untuk Longhaon. Kesenjangan energi spiritual dapat dibuat dengan ketangkasan serta kekuatannya yang lain. Bright Fengyanche dilepaskan dengan cahaya terang, dan Longhaon dengan cepat menginjak tanah dengan kaki kirinya. Tiba-tiba mengirimkan kekuatan dari kakinya, dia didorong ke arah Vien muda itu seperti anak panah. Di tangan kanannya Blue Rain, Hibiscus of Light berbentuk segudang cahaya terang yang mengarah ke lawan. Itu adalah Demon Weeping Flash. Namun, Vien muda itu tidak mundur sedikit pun, menyapu Sword of Blue Flames secara vertikal. Hamparan sinar biru yang luas segera berbenturan dengan Demon Weeping Flash, tanpa diduga dengan gesit memblokir semua serangan yang datang padanya. Itu perlengkapan yang bagus. Pedang api biru itu setidaknya merupakan peralatan di tingkat agung. Pengalaman pertempuran Vien muda itu jelas berlimpah. Pada saat yang sama ia memblokir serangan Longhaon, sayap di punggungnya menyebar dan energi spiritual yang tebal langsung meledak dari punggungnya. Segera, salinan identik tubuhnya sendiri keluar sebagai kecemerlangan, langsung bergegas di Longhaon. Kecemerlangan ini menyala dengan api biru yang kuat, dan pada saat peluncurannya, suhu di sekitarnya meningkat secara tiba-tiba, dan semua tanaman di dekatnya terbakar.
Dengan mendengus dingin, Long Haon terus maju, tetapi memulihkan Blue Rain, Hibiscus of Light. Kedua tangannya menggambar busur vertikal sambil menggenggam Bright Discipline. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.